Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Wati Sitiawan Saibesi dengan NIM 2423751034 yang berperan sebagai auditor 1. Perkenalkan, nama saya Yulindra Sanam dengan NIM 2423751036 berperan sebagai auditor 2. Perkenalkan, nama saya Shalomita Jana Sakulete dengan NIM 2423751033. Di sini saya berperan sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Jessica Enamau dengan NIM 2323713014 berperan sebagai staf akuntansi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu. Di sini saya bersama rekan saya, kami dari KAP Andalan akan melakukan audit atas laporan keuangan dari PT Sinar Jaya Abadi untuk periode yang berakhir 31 Desember. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim auditor dari KAP Andalan dan juga rekan. Saya menyambut baik pelaksanaan audit ini dan siap bekerja selama proses audit ini berlangsung. Baik, selanjutnya Ibu, kita akan masuk dalam kegiatan auditnya pada hari ini. Kita mulai dengan tujuan audit serta surat penetapan. Sebelum masuk ke pemeriksaan, kami menyampaikan bahwa audit ini bertujuan untuk memberikan opini dan kewajiban laporan keuangan atas dasar atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ini adalah surat penetapan audit yang menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor. Silakan dibaca, Ibu. Baik. Baik, saya memahami bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan auditor memberikan opini secara independen sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, kita akan masuk dalam pemahaman bisnis, dan khususnya Ibu sebagai Direktur PT Sinar Jaya Abadi. Untuk tahap perencanaan, kami perlu memahami kegiatan usaha perusahaan PT Jaya Sinar Abadi bergerak di bidang apa. Perusahaan kami bergerak di bidang perdagangan alat tulis dan juga perlengkapan kantor dengan penjualan yang dilakukan secara tunai dan kredit. Baik, berarti akun piutang dan persediaan cukup signifikan, Ibu. Ya, benar. Saya siap menyediakan data dan dokumen yang diperlukan. Baik, kita akan masuk dalam proses akuntansi. Mohon dijelaskan oleh bagian staf akuntansi bagaimana proses pencatatan transaksi di perusahaan. Jadi kami mencatat transaksi menggunakan basis akrual. Setiap transaksi dicatat di jurnal, diposting ke buku besar, lalu disusun neraca saldo hingga menjadi laporan keuangan.
Jadi laporan laba rugi dan neraca yang kami terima berasal dari proses tersebut. Iya, benar. Baik Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan laporan laba rugi. Berdasarkan laporan laba rugi, penjualan perusahaan tahun 2024 sebesar 1.200 juta. Dengan laba sebelum pajak sebesar 130 juta. Apakah angka ini sudah final? Ya, angka tersebut sudah final dan berasal dari total penjualan dikurangi harga pokok penjualan serta beban operasional. Baik. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan neraca pada PT Sinar Jaya Abadi. Untuk total aset perusahaan sebesar 1 miliar dengan persediaan 250 juta dan piutang usaha 200 juta. Apakah ada pengendalian khusus atas akun tersebut? Pengendalian ada, namun masih sederhana dan belum terdokumentasi secara formal. Baik. Kita akan lanjut ya Ibu, kita akan lanjut dalam penilaian risiko audit. Berdasarkan informasi ini, kami menilai bahwa risiko audit pada akun piutang dan persediaan cukup tinggi. Oleh karena itu Ibu, pada tahap selanjutnya kami akan melakukan konfirmasi piutang dan observasi persediaan. Baik, kami memahami bahwa penilaian risiko audit pada akun piutang dan persediaan cukup tinggi. Oleh karena itu, kami siap menyediakan data dan dokumen yang diperlukan. Selanjutnya Ibu, kita akan masuk dalam penentuan materialitas. Dalam tahapan perencanaan ini, kami menetapkan tingkat materialitas sebesar 5% dari laba sebelum pajak. Dengan laba 130 juta, maka materialitas sebesar 6.500.000. Baik, kami memahaminya. Akan dilihat. Rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan kami meliputi beberapa aspek, yaitu ada rekonsiliasi bank untuk kas, ada juga konfirmasi piutang, ada juga observasi persediaan.